Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa yang berkuasa pada tahun 1475 sampai 1518 Masehi. Raden Patah mendalami agama Islam kepada Sunan Ampel. Dari Sunan Ampel lah Raden Patah belajar tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Pemahaman itu diwujudkan pula dengan sikap terbuka, lemah lembut, dan reseptif terhadap segala perbedaan dan kekeragaman. Dalam bidang dakwah Islam dan pengembangannya, Raden Patah dibantu oleh Wali Songo dengan menerapkan hukum Islam dan berbagai aspek kehidupan. Selain itu juga membangun istana dan mendirikan masjid di tahun 1479 yang sampai sekarang terkenal dengan Masjid Agung Demak. Penjelasan tentang Raden Patah dan Wali Songo yang berperan penting dalam dakwah Islam di tanah Jawa ini seperti dijelaskan dalam kajian Ustadz Salim Afilah yang mungkin menjadi sejarah perkembangan baru yang belum kita ketahui selama ini. Demikian penjelasan kajian beliau. Abdul Fattah yang ternyata adalah putra Baginda sendiri Raja Brawijaya V yang kemudian sudah sangat dekat dengan dakwah, dan menurut berbagai riwayat beliau masuk Islam. Ini Raja Brawijaya V ini punya putra, salah satunya namanya Raden Abdul Fattah yang kemudian mendirikan pemerintahan di Demak sebagai sebuah kadipaten di bawah Majapahit. Sedemikian pula akhirnya kadipaten-kadipaten pesisir ini karena rakyatnya banyak yang muslim, maka adipatinya juga muslim. Tuban, Gresik, Surabaya gitu ya, Pasuruan itu ya, Lasem, Rembang, Jepara, itu semuanya akhirnya menjadi bupati-bupati muslim. Nah, pada saat itu ada usul, kita ini sudah kuat, Mojopahit itu sudah ringkih, mbok ayo diserbu. Apa kata Sunan Kalijaga ketika itu? Tidak. Kenapa tidak? Dakwah ini soal kesabaran. Kalau sekarang kita menyerang Majapahit, maka rakyat akan memandang Raden Abdul Fattah sebagai anak durhaka. Dalam jiwa orang Jawa tertanam satu pandangan, anak durhaka itu tidak akan pernah baik selama-lamanya. Maka lebih baik sabar, lanjutkan dakwah. Wong nyatanya kita bisa mengubah wilayah pesisir penguasanya menjadi muslim setelah kita tekun berdakwah. Hanya soal waktu Majapahit itu. Tapi Allah menganugerahkan kesempatan lebih cepat. Pada tahun 1478 yang dalam sengkalan disebut Sirna Ilang Kertaning Bumi, terjadi penyerbuan ke ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan, Mojokerto sekarang. Siapa yang menyerbu? Masya Allah, bukan muslimin. Yang menyerbu sesama Hindu, namanya Adipati Girindrawardhana. Dia melakukan kudeta kepada Raja Brawijaya V. Raja Brawijaya V disingkirkan dari tahta dan kemudian pergi ke sini, kemana? Gunung Lawu. Tapi nanti ceritanya masih panjang. Dari Gunung Lawu ini nanti beliau kemudian ke timur lagi. Jadi ke sini mungkin survei dulu. Beliau balik lagi ke timur. Ketika Girindrawardhana ini kemudian dikudeta lagi. Dia berdiri sebagai Brawijaya 6 tahun 1478. Jadi nyuwun sewu, ada orang yang mengira Sirna Ilang Kertaning Bumi berarti runtuhnya Majapahit oleh keserbuan Islam. Salah. Sirna Ilang Kertaning Bumi ini adalah kudeta Raja Brawijaya V oleh Adipati Girindrawardhana. Ketika kemudian Girindrawardhana ini jadi raja, ternyata dianggap tidak tegas oleh patihnya yang namanya Patih Udara. Maka dalam beberapa sumber, misalnya Tommy Pires, seorang pengenalan dari Eropa, menyebut ketika itu Raja Majapahit namanya Pabu Tala. Pabu Tala. Sumber Cina juga menyebut Pabu Tala. Pabu Tala ini adalah Prabu Udara. Prabu Udara yang kemudian naik tahta sebagai Brawijaya ke-7, pengkudeta kedua. Jadi kudeta pertama, orang yang mengkudeta ini dikudeta lagi oleh yang berikutnya.
Nah, Prabu Udara inilah yang pada tahun 1403 kemudian berperang dengan Demak. Jadi Muslimin itu tidak berperang melawan Brawijaya V, ayahanda Raden Fatah, tetapi melawan pengkudetanya, pengkudeta yang kemudian bertahta pada saat itu di Majapahit. Maka rakyat Majapahit pada saat itu yang masih Hindu pun bahu-membahu membela Raden Patah. Kenapa? Dianggap pewaris sahnya Majapahit Raden Patah karena putranya Brawijaya V. Sementara Brawijaya 7 dan Brawijaya 6 ini dianggap sebagai yang melakukan kudeta.